Ya, 15 menitan. Latihan dulu, jangan langsung. Monggo silahkan Pak Agus sama Bu Sri. Ya. Saya sama Pak Agus ya, Bu. Ya. Oke. Saya Pak Agus ya. Bu Sri. Ya. Bu Is mengamati. Pak Agus bisa dimulai? Baik Bu Sri, monggo bisa dimulai. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Sri. Suara saya terdengar Bu Sri? Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Bu Sri sendiri gimana sehat? Tumben pagi-pagi sudah datang, biasanya agak telat. Ya benar sekali Bu Sri, kebetulan ini tadi perjalanan ke sini cukup cepat karena tidak macet Bu Sri. Ada apa ya Bu Sri? Iya, berarti rezeki Pak untuk saya. Iya, ini saya mau keperluan ya. Ada keperluan Pak Agus. Iya, silakan Pak Agus juga ada waktu ya. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Ini loh Pak Agus, saya itu ada sedikit masalah dengan murid saya. Murid saya ini loh Pak, yang namanya Edi. Pak Agus kan tahu toh Edi itu? Iya, iya. Yang anaknya kecil ya, kecil pendek ya. Iya. Itu kan mulai dari kelas 1 sampai kelas 4, teman-teman tuh pada membicarakan dia. Nah, sekarang jadi murid saya. Nah, ternyata apa yang diomongkan sama teman-teman itu nggak jauh beda dengan di kelas 5 yang saya pegang ini. Edi itu istilahnya apa ya, tidak ada perubahan Pak, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Dia itu suka ganggu temannya Pak. Nggak 1 orang, 2 orang saja, seluruhnya. Dia itu dikatakan anak yang bisa mengikuti pelajaran, alhamdulillah bisa Pak. Tapi masalahnya, dia itu setelah mengerjakan tugas, pasti selalu mengganggu teman-temannya. Dan ya yang ini Pak, yang sangat fatal sekali, dia itu dalam berkomunikasi, omongannya itu sudah melampaui batas Pak. Jadi istilahnya itu enggak sewajarnya usia anak. Jadi dia itu kayak seperti orang dewasa gitu loh Pak. Nah, gimana Pak ya cara apa mengatasinya gitu loh Pak. Saya itu bingung. Sudah saya tegur berapa kali tapi tetap gitu loh. Ini Bu Sri, saya boleh tanya dulu? Halo, kurang keras Pak. Nggih. Halo, saya boleh tanya dulu ke Bu Sri? Nggih, monggo Pak, nggih. Kira-kira dengan yang dialami Bu Sri dari cerita teman-teman satu kelas, cerita Bapak Ibu guru sebelumnya dari kelas 1 sampai kelas 4, ini kira-kira yang diinginkan Bu Sri kepada si Edi ini seperti apa sih? Yang saya inginkan Pak, yang saya inginkan Pak ya sebagai guru kelas, memang dari guru-guru yang sebelumnya istilahnya angkat tangan lah dari perilaku Edi ini. Lah saya kepingin Pak ada perubahan mulai di kelas 5 ini, perubahan baik itu sikap
sikap maupun tindak tanduknya Edi itu ke orang lain itu harus ada perubahan gitu loh Pak, nggak seperti yang diomongkan oleh guru-guru mulai dari kelas 1 Pak sampai kelas 4. Jadi ada perubahan sikap dari Edi itu sendiri. Dan yang kedua tidak menjahili temannya Pak. Karena temannya itu sudah risih, sudah aduh minta ampun sampai orang anak-anak itu mengadu ke orang tuanya Pak. Saking saking parahnya gitu loh. Mengadu ke orang tuanya bahwa sangat-sangat terganggu dengan perilaku Edi. Rencana saya sih ingin merubah sikap Edi ya Pak ya. Yang kedua ingin memanggil orang tua Edi, saya ajak ngomong-ngomong Pak. Saya ajak ngomong-ngomong gimana cara merubah anak ini agar menjadi lebih baik gitu loh Pak. Iya. Ini Putri ya, kalau boleh sih saya ingin tahu juga. Ini kan Putri ingin merubah Edi dalam segi sikap, perilaku, atau juga setidak-tidaknya tidak menjauhi teman-temannya, begitu kan ya? Iya Putri. Apakah begitu Putri? Kurang keras Pak Agus. Iya. Iya kurang keras ya. Nggak dengar ya Pak. Iya. Baik, bisa didengar Putri? Terdengar sedikit jelas? Ya. Mendingan ya daripada yang tadi nggak dengar sama sekali. Aduh, padahal ini sound yang baru ini. Mohon maaf, mungkin ini masuk kalimat ini masuk di rekaman, mohon maaf. Jadi keinginan Putri sudah sangat jelas, ya. Artinya ingin ada perubahan pada sikap Edi, perilaku Edi, dan juga tentunya tidak menjauhi teman-temannya. Begitu kan, Bu? Iya. Iya. Ini Bu, sebelumnya sih saya kepingin tahu apa ya? Separah apa sih kira-kira menurut Bu Sri sih? Separah apa sih ini perilaku si Edi ini? Apakah hanya Edi saja yang berperilaku seperti itu di kelasnya, atau mungkin ada teman-temannya yang mungkin ya berbeda lah dengan si Edi, atau mungkin ada yang perilakunya tidak menjauhi Edi, atau mungkin memang juga itu seperti itu, hanya saja mungkin menurut gambaran justru Edi ini sampai mau yang di Rubani. Misalkan dari angka 1 sampai 10 kira-kira angka berapa ini untuk Edi atau di Rubani? Kalau saya menilai dari skala 1 sampai 10 Pak ya. Saya menilai masih di angka antara 3 dan 4 Pak. Oh, sampai 4 ya? Iya. Oh, ya berarti tidak terlalu parah kan ya? Tidak sampai iya. Berarti ya kalau menurut Bu Sri seperti itu, ya mudah-mudahan ke depannya bisalah diatasi. Nah, cuman saya kepingin tahu sih, kira-kira rencana selain memanggil orang tua yang sudah dipersiapkan Bu Sri untuk namanya si Adi ya tadi ya, yang sudah dipersiapkan kira-kira apa Bu Sri? Mungkin ada data-data yang sudah didapat oleh Bu Sri dalam pembinaan. Nah, rencana saya memanggil orang tuanya itu Pak, saya beritahu orang tuanya bahwa sikap anak ini di sekolah itu seperti ini gitu loh. Istilahnya di tingkat yang tidak wajar lah bagi saya itu di tingkat anak-anak itu. Makanya saya sampai memanggil orang tuanya biar orang tuanya itu nanti nggak salah paham Pak. Iya. Iya. Dan orang tuanya itu mengerti dan bisa membantu saya Pak. Oh, saling kerjasama gitu ya, kerjasama. Iya. Baik, Putri, itu sangat baik mungkin ya. Solusi seperti itu, langkah-langkah yang akan dilakukan Putri.
Tapi sebelumnya saya pengen tahu, Putri sudah pernah mengunjungi rumahnya si Edi atau belum? Belum, Pak. Ya ini Pak, saya mau sebelum memanggil orang tua, ya saya mau survei dulu ke rumahnya Edi. Gimana sih keadaannya itu? Itu bagus, Putri bisa langsung tahu ya, langsung tahu kondisi lingkungan sosial budayanya Edi di rumah seperti apa. Ini Putri kan kalau nanti bisa tahu tempat tinggalnya akan lebih membantu Putri, membantu langkah-langkah Putri untuk tadi menyelesaikan masalahnya si Edi. Lalu Putri kira-kira misalkan misalkan saja langkah pertama sudah ditempuh atau langkah kedua sudah, kira-kira kok hasilnya masih tetap kira-kira, artinya tidak ada perubahan pada si Edi, ada enggak Putri alternatif lain, ada enggak menurut Putri kira-kira? Ada Pak, saya itu gini, misalkan ya langkah saya pertama tidak ada perubahan, yang kedua tidak ada perubahan. Nah, saya ingin mencari solusi yaitu duduk bersama dengan orang tua dan kepala sekolah. Melibatkan pimpinan ya? Iya. Karena ini juga misalkan loh Pak ya semoga saja langkah kedua ini nanti Pak memperoleh hasil yang memuaskan. Jadi saya tidak akan melangkah yang ketiga. Gitu. Ya kalau bisa langkah kedua nggak pakai Putri, langkah pertama sudah cukup. Iya. Terima kasih Pak ya doanya. Tapi kan saya hanya ingin tahu misalkan langkah pertama kok hasilnya zong ya ternyata Putri sudah punya step berikutnya kalau memang tidak berhasil di langkah pertama. Ya saya kira ini perlu Bu langsung segera dieksekusi saja, segera ditindaklanjuti mumpung masih kelas 4 ini ya, kelas 5 ya. 5 iya. Ya silakan Putri monggo. Terima kasih Pak Agung ya atas waktu yang diberikan. Kita bisa sharing dengan Pak Agus. Sama-sama Putri. Semoga lancar. Mudah-mudahan berjalan dengan Pak tujuan awal merubah sikap anak ini untuk menjadi yang lebih baik Pak ya. Ya Putri. Monggo. Ngoten Pak Agus. Sama-sama. Ngoten mawon Pak nggih. Ya Putri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, istirahat sebentar apa gimana ini? Langsung Bu Sri dengan saya. Monggo. Bapak panggil langsung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Bu Sri, kemarin ini loh Bu Sri, aku mau ngobrol ini. Ngobrol apa Bu Is? Kok penasaran? Bu Sri, saya izin sebentar ke belakang ya. Oh nggih, monggo Pak Agus. Nggih. Bu Sri, ini saya mau ngobrol Bu Sri. Iya, ada apa Bu Is? Gini loh, kelihatannya sangat penting sekali. Iya, ini ada murid baruku gitu loh Bu Sri. Kan sudah SMP ini, tapi di ngomongnya kurang. Terus kalau ditanya diam saja. Kemudian kalau di kelas itu pokoknya diam saja kayak nggak ada temannya. Nah, sesekali itu saya nemukan dia itu di kamar mandi mengunci diri sampai lama gitu. Terus kadang saya yang berhasil membukakan pintu dia mau keluar. Kadang kalau teman-temannya yang gedor-gedor nyuruh keluar itu kadang nggak keluar. Itu sudah 2 kali. Nah, saya itu ingin bantu dia gitu loh Bu. Ini kan sudah SMP. Kalau dikit-dikit nangis, dikit-dikit nggak mau ngomong itu kan kasihan. Nah, saya maunya bantu dia begitu. Kalau dia terus-terusan kayak gini di kelas bagaimana gitu.
Iya, iya. Ya udah, terima kasih Bu Is. Dari masalah Bu Is ini, yang pertama ya, Oke. apa yang Bu Is ingin bantu dari siswa tersebut, yang Bu Is inginkan dari siswa tersebut? Ya, saya pengen siswa saya tadi, si Mita itu gimana ya, mudah beradaptasi begitu, mudah beradaptasi di kelas, mau ngobrol sama temannya, kemudian ya maksudnya kalau bisa beradaptasi itu kan berarti bisa mandiri begitu. Biar bisa mandiri begitu maksudnya. Berarti intinya Bu Is menginginkan anak ini bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya? Iya, biar pokoknya mudah beradaptasi gitu. Kalau dia mudah beradaptasi kan ya bisa ngobrol, nggak mudah nangis, nggak mudah cari jalan keluar yang sampai mengurung diri lama di kamar mandi begitu. Nah, iya, iya. Terus indikator apa tadi? Enggak apa tadi? Mandiri, Indikator keberhasilan adaptasi. ya. Ya, indikator keberhasilan dari masalah Bu Is ini apa kira-kira? Dia mau ngobrol, mau berbicara, ketika ditanya mau ngomong, dan apa ya, bisa menyikapi masalah yang di sekitarnya gitu. Jadi Iya, dia iya, kalau iya. sering ke kamar mandi karena nangis ya maunya saya nggak ngunci-ngunci diri lagi di kamar mandi begitu, nggak nangis lagi. Itu indikator Bu Is ya dari anak Mhm, tersebut ya. iya. Nah, dari indikator tersebut, Bu Is di skala mana ya kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini? Posisi Bu Is di mana kira-kira? Posisi murid saya, Iya. kalau sekarang dia ya masih apa ya, masih 6 lah mungkin Bu, 5 atau 6 gitu adaptasinya dia di kelas. Iya. Terus target pencapaiannya Bu Is Gitu ya. berapa Ya setelah pengennya apa ya, pengennya dia ke-8 biar mudah bergaul sama temennya begitu. Gitu ya, ya. Terus kesempatan apa yang Bu Is lakukan untuk menyelesaikan masalahnya muridnya Bu Is tadi? Iya, apa ya, supaya dia mudah beradaptasi, sepertinya saya cari tahu ke temannya yang mungkin sedang dekat dengan dia. Nanti akan Hmm, saya cari, meskipun tidak katanya sih pernah saya menemukan dia dekat sama kelas 7 yang lain gitu. Maunya saya ngobrol sama itu, maksudnya ketika dekat itu apa yang bikin dia asik sampai dia bisa ngobrol sama satu anak itu saya mau cari tahu begitu. Nah, Terus apa kira-kira sih ya. yang diceritakan begitu. Oh gitu, iya ya. Kira-kira Bu Is kan pengen mencari teman dekat dari dia ya untuk Iya, mengobrol ya. Nah, iya. kira-kira ada nggak hambatannya Bu? Langkah Bu Is ini. Ada nggak kira-kira hambatannya? Kalau kalau mau ngobrol sama apa, cari tahu ke teman-temannya, mendekatkan dia ke temannya sekarang yang kayaknya nggak ada hambatan deh, Bu. Oh, nggak ada ya? Ya, Oh, iya, oke, oke, oke. Udah, berarti apa rencana Bu Is untuk mencapai tujuan ini? Untuk agar anak ini bisa mengobrol, terus mhm, apa istilahnya terbuka. Nah, iya. rencananya apa Bu kira-kira? Saya mau tanya dulu ke temannya yang dekat itu, dia suka apa begitu misal. Dia tertarik sama apa, yang suka diobrolkan apa. Nah, nanti rencana saya kan saya sebagai wali kelas nih. Ya, Setelah dapat data itu, saya mau berbincang-bincang dengan teman sekelasnya begitu. Biar dia terbiasa dulu sama teman sekelasnya, dia sukanya apa biar bisa membaur dulu gitu. Bisa membaur dulu dengan teman-temannya di kelas. terus prioritas Ibu yang Ibu siapkan, Bu Is siapkan untuk mencapai tujuan ini apa kira-kira ya? Ya ini, Prioritasnya. apa, biar dia bisa, apa ya, bisa mudah bergaul dulu sama teman yang di dalam kelas gitu aja dulu. Sementara itu Itu dulu ya. kalau mau Hmm. biar Terus dia sama kira-kira teman-temannya dulu. Terus kira-kira Bu Is kapan rencananya untuk melakukan
strategi ini? Apa ya? Apa nanti pulang sekolah, Bu, saya cari itu, saya lihat-lihat Langsung? dulu. Boleh, nanti saya tak cari tahu ke temannya yang katanya yang deket dari apa, dari kelas yang lain itu. Iya. Saya cari Terus tahu. Iya ya, oke. Sip. Nah. Terus untuk mengantisipasi gangguan dalam menyelesaikan masalah tersebut, untuk mengantisipasi lah Bu Is ya. Ya. Kira-kira apa yang Bu Is lakukan ya? Kalau misal ya dia apa ya, di tengah jalan saya ada gangguan, meskipun tadi saya bilang nggak ada gangguan, misal apa ya, dia menarik diri atau apa ya, saya mau minta bantuan ke BK aja deh, Bu. Itu Sama ya. BK-nya. Saya tak ngobrol masalah ini juga sama Ustadzah BK-nya. Terus ukuran keberhasilannya rencana aksi Bu Is apa kira-kira? Nah, nanti setelah saya ngejak ngobrol temannya yang dekat dia tadi, yang kelas yang lain, terus bahan itu akan saya buat ngobrol dengan teman-temannya satu kelas. Kemudian nanti saya mau ngamati dia, Bu. Ngamati dia ketika di kelas bagaimana, terus kebetulan saya kan wali kelasnya. Nanti saya tanya juga ke guru-guru kelas yang lainnya, ke guru-guru yang mapel yang lainnya. Saya mau tanya gitu, ketika di kelas sudah ada respect apa enggak begitu, apa masih tetap diam atau bagaimana, ada perkembangan yang baik apa enggak begitu. Nanti akan saya observasi, terus saya minta bantuan ke guru-guru yang lain. Terus siapa saja kira-kira yang terlibat dalam masalah ini? Ya nanti kalau misal saya tadi tanya dengan teman dekatnya masih belum membuahkan hasil, ya saya minta bantuan sama guru BK, Bu. Gitu. Nanti saya tak ngobrol-ngobrol, masalah ini akan saya sampaikan. Ya, mungkin guru BK-nya bisa menjadi penengah begitu. Andaikan langkah Bu Is ini terakhir ke guru BK tidak menemukan hasil, kira-kira apa yang Bu Is lakukan? Ya, mungkin saya akan ke home visit mungkin, Bu. Saya akan home visit. Saya pengen tahu kondisi di rumahnya seperti apa juga. Ya, Bu Is, itu menurut saya langkah Bu Is sudah sangat baik. Semoga langkah Bu Is berhasil. Terima kasih, Bu. Iya. Bu Yuni, kalau di kelas juga minta diawasi ya, anaknya minta tolong diamati bagaimana perkembangan si Mita. Iya Bu Is, siap. Iya. Oke. Semoga berhasil ya Bu Is ya. Iya, terima kasih Bu Yuni. Oke, Bu Yuni masuk kelas dulu nggih. Terima kasih, Bu. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gantos saya nggih sama Pak Agus. Pak Agus nggih. Sekedap. Telepon Pak Agus. Sekedap ya. Suara saya terdengar loh, Bu. Monggo, sudah. Laptop saya keraskan suaranya. Oh, gitu. Khawatirnya ini mikrofon saya yang perlu diganti lagi. Bu Sri, mikrofonnya bisa di off-kan, Bu Sri? Oh, nggih. Sampun? Masih belum, Bu Sri. Sudah, Bu Is? Belum. Dimatikan? Mikrofonnya dimatikan, iya. Oh, oke. Di off-kan, iya. Silakan Pak Agus. Baik, bisa dimulai Bu Sri? Bu Sri ya. Monggo. Ya. Monggo. Assalamualaikum Bu Is. Iya, waalaikumsalam Pak Agus. Monggo pinara Pak Agus. Ya. Ini Bu Is tidak terganggu waktunya? Boten, silakan duduk Pak Agus. Tidak apa-apa, saya masih kosong kok. Ini jam saya masih kosong. Ya.
Mohon maaf loh Bu, mengganggu waktunya. Ya. Tidak apa-apa. Ada apa ini Pak Agus? Iya ini Bu Is ya. Ini tadi kebetulan saja saya berpikir untuk mendatangi Bu Is ya, setidak-tidaknya barangkali bisa memberikan ya saran-saran lah atau langkah-langkah untuk saya. Ini Bu Is, ini kebetulan di beberapa minggu terakhir ini 2-3 mingguan lah ini Ya. Ini ada wali murid ya ayah dan ibu ini dua-duanya ke sekolah menemui saya gitu loh. Ini saya awalnya sih ngobrol sampai ya berwisata begitu lah kok. Saya tanya ada apa gitu, saya itu langsung sepertinya marah-marah gitu. Marah-marahnya? Marah-marahnya tidak ke saya, cuma ceritanya itu seperti menggembung ya menceritakan anaknya. Ya, versinya orang tua sih di rumah ini anaknya itu kurang apa ya wis lah istilahnya dengan orang tua itu berani, dengan orang tuanya itu nggak sopan, ya dengan orang tuanya itu misalkan apa disuruh apa ya masih bolehan atau bagaimana, terutama pada ucapan, seringkali ucapannya itu istilahnya orang Jawa ngarani itu enggak opung ya meso gitu, romo kasar gitu orang tua menurut beliau. Nah ya saya diminta begini, minta tolong sekolahnya bisa membimbing anak saya seperti itulah. Iya. Ini saya juga belum tahu sih si anak ini di kelas sepengamatan saya sih ya seperti layaknya anak-anak yang lain justru. Kalau di kelas ya nggak tahu juga ya kalau saya juga belum ketemu anaknya gitu loh, rencana saya. Nah ini iya kita ngobrol ini Bapak Agus ini maunya kayak gimana, pinginnya apa gitu? Ya ini ya kan saya kan dapat amanah tadi dari wali murid. Nah ini saya ingin juga ya di satu sisi mengetahui kondisi real si siswa ya. Yang pertama, yang kedua ya tentunya harapan orang tua yang tadi kepingin anaknya seperti yang diharapkan. Cuma kan saya belum dapat data gitu loh. Oh, ini Pak Agus wali kelasnya si anak tadi? Ya kebetulan saja. Oh makanya terus orang tuanya minta bantuan ke Pak Agus begitu ya? Nah ini iya. Pak Agus supaya pengen tahu si anak tadi ya kondisinya seperti apa, maunya Pak Agus, menurut Pak Agus nih idealnya anak itu yang seperti apa sih yang apa ya sesuai dengan idaman orang tua yang ngobrol sama Pak Agus tadi? Ya kalau dari arah bicaranya sih saya catat beberapa tahun tadi ya. Ini kan orang tuanya itu kepingin anaknya itu apa ya kedepannya gitu loh, kedepannya itu harus jadi anggaplah seperti harus jadi A. Nah ini kan kepinginnya begitu, cuma mungkin ya mungkin si anak ini kompetensi menuju ke A ini kayaknya enggak mendukung gitu loh. Mungkin seperti itu sih kalau saya garis bawahi dari arah pembicaraan tadi gitu loh. Anggaplah si anak ini disuruh jadi polisi tapi komponennya itu enggak
Oh begitu. Kalau menurut Pak Agus nih di kelas si anak itu, kalau menurut Pak Agus Ya, di kelas, si ya. anak ini kalau dinilai 1 sampai 10 sebagai anak yang ideal, si anak ini ada di posisi berapa Pak Agus? Ya. Kalau ideal menurut orang tua sih, saya sendiri kurang bisa memantau secara pasti ya Bu. Oke. Sebab kan masing-masing orang tua dari siswa-siswa itu kan macam-macam Gitu. harapannya. Iya, nggak bisa digeneralisasi. Saya hanya bisa menilai mungkin Di kelas di gitu. kelas ya. Itu ya kalau dilihat dari arah pendidikan orang tua tadi ya masih pada poin apa ya 5 atau 6 gitu ya, ya istilahnya setara dengan Di anak-anak sekolahnya, yang di lain. rumahnya Iya, begitu ya. di sekolahnya, di kelas. Oh, di sekolahnya. Nah, kalau Iya. misal ini Pak Agus nih punya rencana apa nih kalau misal di sekolah kayak gini, tapi pengennya orang tuanya kayak gini. Nah, supaya mensinkronkan ini Iya, ini apa tadi rencananya Pak? ya karena 3 mingguan kemarin ya setelah didatangi, akhirnya saya sudah melakukan beberapa langkah gitu. Cuma kalau Oke. belum sampai ke finish. Yang sudah saya lakukan ya, ini Ya. kemarin itu sempat saya panggil si anak itu. Jadi setelah orang tua laporan, saya panggil, saya tanya-tanya lah awal-awalnya. Si anak juga sempat bertanya, loh orang tua aku habis kesini tak gitu. Ya saya jawab enggak gitu aja. Berarti dia belum tahu ya kalau orang tuanya Belum ke sekolah nggih. tahu. Ya saya hanya tanya, nanti kamu ke depan pengen jadi apa sih? Gitu. Terus kira-kira ya sama lah seperti kita melakukan ini loh Bu Sri, pembinaan ke anak-anak itu. Jadi misalkan kamu ini jadi apa, dia jawab sih sebenarnya saya pengen kerja lah. Gitu. Pengen kerja? Perusahaan. Gitu. Ini kalau lulus SMA pengen kerja begitu kan si anaknya itu? Toh, ya ingin bantu-bantu orang tua lah. Nah di sini sudah tidak sinkron kan, orang tuanya kepengen anaknya. Gitu. Kenapa gitu ya pengen bantu-bantu. Ya kalau memang seperti itu ya belajarnya yang rajin, gitu aja. Terus sempat saya tanya, kamu di rumah apa istilahnya pulang atau pulang sering pulang malam atau bagaimana? Enggak juga gitu, versinya si anak. Terus terakhir saya tanya, sebenarnya data itu saya konfirmasi ke siswa, ke anak saya. Saya sempat tanya, kamu sering nggak dimarahi orang tua? Gitu. Jawab dia jujur, sering lah. Akhirnya disitulah mengalir banyak data yang saya dapat juga, dan ternyata memang sepertinya menurut versi si anak, si orang tua sendiri ini juga bermasalah gitu. Oh begitu. Nah iya. Sekarang kalau begini, berarti ini pengakuan orang tua sama si anak nggak sinkron begitu ya Pak ya? Sepertinya begitu. Jadi iya. apa ya istilahnya ngomong Jawa itu nyala no. Ini Pak Agus pingin bantu si anak ini? Ya sepertinya gitu? Begitu ya, artinya ya di satu sisi juga istilahnya kalau saya mengambil langkah ini perlu apa ya, perlu komunikasi saja yang harmonis. Nah sekarang komunikasi itu yang bisa dilakukan Pak Agus apa yang dipilih Pak Agus? Selain tadi kan sudah tuh ngajak ngobrol sama si anak, ada apa ya ide atau solusi yang lain yang mungkin bisa diberikan sama Pak Agus apa? Ya tentunya saya sendiri juga kan nggak terlalu banyak tahu data orang tuanya atau dari situ. Ya kedepannya mungkin saya ingin ini Bu, coba saya kepingin bertamu ke rumah beliau gitu. Oh begitu. Ya, Ibu, Bapak belum saya lakukan. Ya, cuma ada rencana ke sana ya. Iya, setelah saya panggil anaknya ini kan saya nggak tahu kan juga. Iya betul. Setelah ngobrol sama anaknya, sekarang mau ngobrol sama orang tuanya begitu ya? Tapi ya di kondisi yang lain. Kalau kemarin kan sempat ngobrol, tapi kan di sekolah kan. Gitu, di sekolah, cari kondisi.
ya dalam versi yang mungkin mereka mandul gitu ya. Nah ini nanti dalam kondisi yang santai mungkin di rumah justru Bu Is saya kepingin ke rumahnya. Apakah Ini memang betul iya. gitu loh antara Lihat orang kondisi di rumah ya, begitu orang ya. tuanya ini bermasalah. Iya. Menurut Pak Agus ini kalau misal Pak Agus mau berkunjung ke rumahnya, ini Pak Agus mau berangkat sendiri apa melibatkan orang lain, Pak Agus? Ya sampai saat ini saya belum berpikir ke arah sana. Cuma step saya itu setelah manggil si anak, memang ada ke ranah mau ke sana. Cuma rencana saya sih belum terpikirkan dengan siapa-siapanya. Kalau memang dibutuhkan sih, ya dibutuhkan, ya saya ngajak bisa seperti ini. Begitu ya. Ya, Oke. Gitu loh. Ya, cocok ya, itu Pak kalau ngajak PK, betul. Oh iya, ada satu yang terlewat. Apa? Waktu saya sebelum manggil si anak tadi ya. Yeah. Nah, yang namanya siapa tadi, Yenzen atau siapa itu ya, Yenzen. Itu saya sudah dapat data dari ini dari siapa? Wali kelas sebelumnya. Oh, dari kelas sebelumnya? Dari wali kelasnya. Oke, berarti Pak Agus selain tanya ke anaknya sendiri, Pak Agus cari tahu ya kondisinya ketika kelas sebelumnya. Dulu pernah bermasalah dengan orang tua. Iya. Karena orang tua dulu juga pernah nyamperin ke wali kelasnya dulu. Berarti ini memang pernah, gitu. Oh gitu. Berarti sudah pernah dikunjungi di rumahnya ya? Iya. Tapi kan iya. Nah, dari situ ada kesinkronan dengan siswanya. Oh ternyata gitu. versinya versinya si wali kelas. Wali kelasnya. Itu kataannya orang tuanya akur itu. Oh. Lah ini ya coba aja nanti Pak berkunjung ke orang tuanya tadi Pak. Terus data dari wali kelas, terus data siswanya bilang gitu. Lah ini kan memastikan gitu loh. Kalau memang iya kan, lah ini kan sepertinya si anak dalam hal ini ya bisa saja korban gitu loh. Nah, kalau korban ya tujuan saya nanti ke depannya ya agar si anak ya sabar lah menerima kondisi, harus fight, harus tetap semangat belajarnya dengan kondisi keluarganya seperti itu. Oke, Pak Agus mau mendekati si anak dengan biar dengan kondisi yang seperti itu keluarganya. Berarti Pak Agus berkunjung dulu ya ke situ tadi ya, ke keluarganya dulu itu tadi ya. Iya, oke. Kapan Pak Agus? Kapan itu panjenengan mau berkunjung ke rumahnya? Rencananya minggu depan ini. Gitu. Ya mudah-mudahan ketemu. Iya, kalau sudah ketemu nanti bisa Pak Agus ngobrol lagi sama saya hasilnya bagaimana gitu. Iya. Ya, memang Pak Agus, di satu sisi kadang-kadang ada laporan yang masuk lagi gitu. Pak Agus, dari kita ngobrol ini tadi, Pak Agus kira-kira dapat apa saja nggih? Maksudnya yang kita dapatkan hari ini dari ngobrol, rencana Pak Agus berarti apa saja tadi ya? Ya tentunya Bu Is sudah banyak membantu saya sih untuk ya mengembangkan langkah-langkah yang mau saya ambil. Ya, terima kasih sudah banyak membantu Bu. Mungkin tadi sempat terlewat apa yang saya lakukan sehingga muncul kembali apa yang harus dilakukan di cita-cita berikutnya. Barangkali ini kan juga pengalaman dari Bu Is juga barangkali pernah menangani hal yang lain yang berbeda kasus. Iya, nunggu itu aja ya Pak ya. Setelah panjenengan berkunjung ke wali muridnya ya, nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih Bu Is ya. Nggih, sama-sama Bapak. Sama-sama kita berbagi. Nggih, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam Bapak. Ini belum itu ya. Ampun nggih Bapak Ibu. Iya. Iya. Kita ke identifikasi atau gimana Bu? Pak. Yang itu apa? Refleksi. Iya. Bukan yang Pak Ajal tadi loh, katanya kalau sudah selesai ujian kita ngisi identifikasi apa? Yang kayak kemarin dulu Bu Is.
Refleksi, Bu. apa ya? Iya, refleksi. Refleksi. Iya, kita ke refleksi. Nggih. Nggih. Berarti Refleksi kita yang menuju seperti ke latihan kemarin. ya, ke room utama. Ini kembali Intinya ke di room. sini, Bu. Room utama. Isinya di refleksinya di sini, Bu. Isi di sini aja dulu, nanti bacanya di Oh, nggih. main room. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ngapunten nggih, matur suwun. Ya. Dan mungkin siapa dulu, Bu Sri mungkin, atau Bu Is, untuk refleksi. Saya catat yang terakhir. Dari saya dulu boleh, Bu? Bu Sri, Bu Is. Oh, ini itu, Pak, nulis refleksinya dulu. Oh, ya. Nanti dibacakan di main room-nya. Dibaca dengan Nulis sekarang, Bu Is. Nggih. Bu Sri bisa ke main room kalau sudah selesai, Pak Agus. Kalau sudah selesai refleksinya, bisa menuju ke main room.